Pemirsa, pemberantasan korupsi hari ini jelas bukan KPK yang dulu. Lahir pada 2002, lembaga anti rasuah itu telah berusia 23 tahun. Dalam usia yang jika dipadankan dengan manusia telah memiliki fase awal kedewasaan, KPK seharusnya sudah matang, disegani dan juga menjadi momok bagi para koruptor. Inilah dia editorial Media Indonesia edisi Selasa 30 Desember 2025 dengan tema KPK kini bukan yang dulu lagi. Bersama saya Febrian Ahmad, Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Selamat pagi Bang Elman. Pagi Bung Febri. Ya, Bang, jadi kita mengangkat tema ini KPK kini bukan seperti yang dulu lagi. Kenapa seperti itu Bang? Apa perbedaan KPK dulu dan juga sekarang memangnya? Ya, kalau dulu kan, ya KPK itu kan seperti dalam editorial kan itu momok, menakutkan. Seharusnya menakutkan ya? Memang menakutkan. Kalau sekarang dengan perkembangan KPK sekarang, orang mau melihat KPK itu ya biasa-biasa aja. Nah, apalagi dengan kasus yang terakhir ini kan, Ya. setelah KPK mengumumkan SP3, buat korupsi berkaliber kakap ya, 2,7 triliun menyangkut seorang pejabat bupati pada waktu itu ya. Nah itu kan jujur aja, rakyat sekarang bertanya-tanya, kok bisa di SP3 kan? Bukankah ketika kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka, bukankah seharusnya sudah memiliki alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Jangan-jangan alat buktinya 3, 4, 5 dan seterusnya. Kan ketika ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, pasti ada gelar perkara kan. Semua pihak terutama dari unsur penegak hukumnya pasti melakukan evaluasi. Lalu tetapkan cukup bukti, bahkan kuat kan gitu kan. Tetapkan tersangka. Tingkatkan ke penyidikan kan begitu kan. Nah itu sebetulnya kan, sehingga memang ketika KPK menyatakan tidak punya kecukupan alat bukti, nah rakyat bertanya, kecukupan yang mana lagi yang katakan tidak cukup itu kan gitu kan. Kan mestinya kan jangan hal kasus-kasus seperti ini diputuskan di ruang tertutup kan. Coba kalau misalnya dibawa ke KPK dibawa aja ke pengadilan. Jadi biar pengadilan yang membuktikan, Bang. Di sana mereka beradu kan, adu kuat. Di sana kan kelihatan alat buktinya tidak cukup atau bagaimana kan gitu kan. Nah kalau kita dengar penjelasan dari KPK kan, katanya memang auditornya tidak menerima kerugian negara untuk meneliti kerugian negara seperti ini kan gitu kan. Nah, tapi ini kan kalau dalam kasus ini kan ada kerugian negara. Ada suap menyuap. Nah itu pertanyaannya, kenapa KPK tidak berupaya untuk mencari pasal lain Bang, seperti kan artinya gratifikasi? Kan ada dua kasus ini. Satu kerugian keuangan negara, satu suap menyuap. Kenapa dari awal mereka tidak segera sebelum kadaluarsa kan? Kenapa tidak disegerakan suap menyuapnya dulu diapakan? Disidangkan gitu. Kan nggak mungkin nggak terbukti. Kan Karena gitu kan. Kalau suap menyuap itu sebenarnya mudah Bang ya. Ada yang memberikan uang, ada yang menerima untuk membuktikannya. Itu tutup mata aja mereka bisa membuktikan itu. Karena itu kan tidak sulit. Seharusnya tidak sulit. Pertanyaannya sekarang kan mereka bilang sudah kadaluarsa suap menyuapnya. Kok sampai kadaluarsa? Kenapa dibiarkan? Nah, hal lain yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang adalah SP3 ini sudah diteken tahun 2024. Tetapi baru diumumkan tahun 2025. Sudah apa gerangan? Kenapa informasi yang sepenting ini ditunda? Kenapa mereka tunda? Apakah ada yang intervensi di kasus ini kan? Kan undang-undang mengatakan selama-lamanya 14 hari setelah diteken SP3 itu harus disampaikan kepada Dewan Pengawas. Tapi kok ini sampai 1 tahun ditunggu baru diumumkan. Ada apa? Ini pertanyaan besar masyarakat. Ada apa KPK sekarang? Baik, itu pertanyaan besar bagi masyarakat. Tapi kita simak dulu Bang ya, seperti apa ulasannya dalam editorial kali ini pemirsa. Inilah dia untuk Anda.
KPK kini bukan yang dulu lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini jelas bukan KPK yang dulu. Lahir pada 2002, lembaga anti rasuah itu telah berusia 23 tahun. Dalam usia yang jika dipadankan dengan manusia telah memasuki fase awal kedewasaan. KPK seharusnya sudah matang, disegani, dan menjadi momok bagi para koruptor. 2 dekade lebih, kiprah KPK semestinya menempatkan lembaga ini pada puncak kepercayaan publik. Bukan lagi dalam tahap belajar memberantas korupsi, melainkan pada posisi memimpin perang melawan kejahatan yang telah lama menggerogoti sendi negara. Namun, realitas hari ini justru memperlihatkan paradoks. Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap Asmat Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menjadi penanda yang sulit dibantah. Melalui SP3 yang diterbitkan pada Desember 2025, KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin pertambangan yang telah menetapkan Aswat sebagai tersangka sejak 2017. Secara normatif, langkah itu berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang KPK yang memberi kewenangan penerbitan SP3 apabila penyidikan dan penuntutan tidak rampung dalam waktu paling lama 2 tahun. Dengan dasar tersebut, penghentian perkara Aswat dianggap sebagai bentuk kepastian hukum. Namun, kepastian hukum bukan satu-satunya ukuran keadilan. KPK sendiri mengakui ketidakmampuannya membuktikan kerugian negara dalam perkara tersebut. Pengakuan itu terasa ironis, mengingat saat perkara diumumkan ke publik pada 2017, KPK dengan penuh keyakinan menyebut potensi kerugian negara mencapai 2,7 triliun rupiah. Angka fantastis itu kini lenyap seketika, hanya oleh selembar SP3. Situasi itu kontras dengan era sebelum revisi Undang-Undang KPK. Kala itu SP3 adalah pantangan. Setiap tersangka yang ditetapkan KPK hampir pasti berakhir di kursi terdakwa. Publik pun mafhum. Berhadapan dengan KPK berarti bersiap menghadapi vonis penjara. Ketajaman penyidikan dan kelengkapan pembuktian menjadi ciri khas lembaga ini. Harta hasil korupsi, seberapapun rapi disembunyikan, nyaris selalu berhasil dilacak. Selama masih berada di bawah kolong langit, KPK diyakini mampu menemukannya. Tak heran bila lembaga ini dielu-elukan sebagai simbol harapan rakyat yang muak oleh praktik korupsi. Kepercayaan publik itu pernah mencapai puncaknya pada 2009 saat konflik cicak versus buaya mencuat. Ketika pimpinan KPK Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah dijadikan tersangka oleh kepolisian, rakyat turun tangan membela. Padahal KPK hanyalah lembaga ad hoc, bukan lembaga yang secara eksplisit diamanatkan Undang-Undang 1945. Namun legitimasi moralnya kala itu begitu kuat. Kini semua itu tinggal kenangan. Sejak kewenangan SP3 dibuka pada 2019, tercatat 12 perkara dihentikan penyidikannya. Julukan Komisi Pemburu Koruptor atau Komisi Penggilas Koruptor perlahan memudar. Di akar rumput muncul satir pahit bahwa KPK berubah menjadi Komisi Penyelamat Koruptor. Sindiran itu bukan tanpa alasan. SP3 pada akhirnya menyelamatkan tersangka dari proses hukum yang seharusnya diuji di pengadilan. Dalam kasus Aswat Sulaiman, KPK sendiri mengibarkan bendera putih karena gagal memperoleh alat bukti kerugian negara. Dari sini, pertanyaan publik menjadi tak terelakkan, yakni, apalagi pembeda KPK dengan Polri dan Kejaksaan? Mengapa negara masih membutuhkan komisi khusus pemberantasan korupsi jika kinerjanya tak lagi berbeda dengan aparat penegak hukum lain? Jika KPK benar-benar telah menjauh dari jati dirinya, sudah sewajarnya keberadaan dan efektivitasnya dikaji ulang, terlebih di tengah keterbatasan anggaran negara. Namun, jika KPK mampu kembali seperti dulu, yakni tegas, berani dan tak kompromistis,
rakyat niscaya akan kembali berdiri di barisan terdepan untuk membelanya. Kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi pemirsa melalui nomor interaktif di 021 583 99100. Tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Kita sekarang langsung menuju ke penelpon pemirsa. Sudah ada Bapak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo, silakan. Metro, selamat pagi Bung Yaman. Pagi. Iya, SP3 KPK itu singkatan dari Komisi Pembela Koruptor kali ya. Kok yang orang sudah ditangkap, dituduh begitu, terus dikeluarkan SP3. Ini bukti bahwa mereka itu kerjanya berarti sembarangan. Atau mungkin SP3 itu keluar karena sesuatu hal gitu loh. Nah, kalau sampai kasus daripada Judge Suleman ini ada bendera putih, ya ini pertanyaan besar buat rakyat, kok bisa seperti itu. Sudah balik saja, saya kira kembalikan aja kepada polisi dan kejaksaan seperti dulu, daripada buang biaya gede-gede membiayai KPK. Tapi kerjanya begini, belum lagi hasil tangkapannya OTT-nya ya di bawah dari nilai yang dilakukan oleh kejaksaan yang triliunan begitu ya. Untuk itu saya pikir perlu menjadi pertimbangan ini. Kita memang berharap ya, kalau memang undang-undang KPK itu tidak dirubah, ini akan begini terus. Harusnya seperti dulu KPK itu tidak bisa mengeluarkan SP3. Jadi mereka kerja serius. Kalau mereka ternyata salah menuduh atau melakukan penyidikan dan penelitiannya salah, maka mereka itu harus bertanggung jawab juga. Bisa juga mereka dipidana. Kalau begini terus kita mau bagaimana? Demikian, terima kasih. Baik, Pak Ondo, terima kasih atas partisipasi Anda. Kalau kata Pak Ondo, KPK itu Komisi Pembela Koruptor, Bang. Dan Pak Ondo curiga, katanya SP3 ini jangan-jangan keluar memang karena suatu hal. Apakah memang ada kecenderungan seperti itu, Bang Elman? Ya, kecurigaan seperti itu sebetulnya kan wajar aja. Karena Pak Ondo tadi kan bilang, ada dua kemungkinan. Satu karena KPK bekerja sembarangan, seenaknya aja dia mentersangkakan orang. Ya. Atau kedua kan dia bilang ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada sesuatu di balik itu. Dan ini yang sekarang sedang diperbincangkan masyarakat. Oleh publik, ada ya? apa? Kan begitu. Kan kalau kita sih berkeyakinan era KPK pada waktu tahun ini kan ditetapkan tersangkanya kan 2017. Nah, baru 8 tahun kemudian kan? Ya. Baru SP3 kan? SP3. Dan Artinya kan, diumumkannya pun setahun kemudian setelah umumkannya pun baru setahun kemudian kan gitu kan. Jadi memang wajar sekali kalau masyarakat bertanya, curiga. Ini ada apa? Jangan-jangan ada sesuatu, jangan-jangan ada intervensi. Ya. Kan gitu kan? Ini kan kenapa jangan-jangan ada intervensi? Kenapa sampai setahun kemudian, setahun 2024 ditetapkan SP3, baru setahun kemudian diumumkan. Kenapa terlambat? Kenapa ditunda? Kan gitu kan? Apa yang mereka sembunyikan? Apa yang mereka sembunyikan? Informasi apa kan gitu kan? Sehingga memang jangan salahkan kalau masyarakat memandang KPK ini sepertinya main-main gitu. Dan menganggap karena ini kasus besar, jangan-jangan memang ini waktu itu kita nggak tahu ya, siapa aja yang diperiksa. Adakah tokoh besar yang pernah diperiksa dalam kasus ini? Itu harus dibuka. Karena dari nama-nama yang pernah diperiksa ini, kalau ini dibuka, orang akan mudah menyimpulkan, oh ternyata dia rupanya kan gitu kan. Ini kan begitu kan. Karena orang memang aneh ketika KPK SP3 akan perkara, itu aneh. Kalau kejaksaan, kepolisian, itu biasa. Tapi kalau KPK yang dari awal sangat cermat, sangat hati-hati, kan di awal katakan pada waktu awal KPK
setiap orang yang ditersangkakan Itu sudah pasti akan jadi terdakwa. Ya. Dan sudah pasti akan duduk di tinggal nanti di penjara kan gitu kan. Kan gitu. Itu dulu begitu. Kok sekarang kok begini? Sehingga memang ya KPK harus menjawab ini. Kalau begini terus Bang, tadi Pak Ondo juga bilang balik lagi aja ke kejaksaan atau kepolisian. Untuk apa membiayai KPK kalau bisa ternyata memang penanganan kasusnya belakangan tidak membuat publik menjadi senang seperti itu. Apalagi kejaksaan belakangan juga banyak juga merilis kasus-kasus dengan hasil korupsi yang banyak. Pak Ondo tadi benar. Artinya kan kalau kita terjemahkan secara bebas yang dikatakan oleh Pak Ondo tadi ya, kalau memang seperti ini aja, kenapa nggak KPK dibubarkan aja? Kan itu sebenarnya kan. Nah, Pak Ondo kan tidak bilang dibubarkan. Ya. Tapi kalau dikembalikan ke kejaksaan, kembalikan ke kepolisian, artinya KPK dia tiadakan. Padahal semestinya fungsi KPK ini lebih independen Bang ya dibandingkan dengan adanya KPK itu dulu karena ada kelemahan di penegak hukum yang lainnya. Maka dilahirkanlah KPK. Baik. Kan gitu kan. Tapi kalau KPK juga seperti sekarang ini, ya ditiadakan aja KPK. Ngapain memboros-boroskan APBN di KPK ini? Ya, baik. Kita nanti akan bahas lagi Bang Elman, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Kita sudah berada di babak akhir pembahasan kita kali ini. Bang Elman, berarti SP3 ini sebenarnya Bang, apakah mimpi buruk dalam peradilan kita di ranah korupsi? Iya, mimpi buruk buat penegakan hukum, mimpi buruk buat masyarakat, dan ini kado pilih pahit buat bangsa dan negara ini. Untuk jadi, akhir tahun ini? Oleh karena itu, ya sebaiknya memang pertama Dewan Pengawas KPK sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. Atau kalau memungkinkan diturunkan lembaga independen. Untuk langsung mengaudit. Untuk mengaudit SP3 ini. Ini perlu diaudit ini. Dan langkah berikutnya, karena KPK sudah mengibarkan bendera putih, maka sebaiknya Kejaksaan Agung mengambil alih kasus ini. Untuk kasus ini Bang ya? Mengambil alih, karena tidak mungkin minimal suap menyuapnya. Iya. Apalagi nominalnya diprediksi 2,7 triliun. Itu bukan jadi, jumlah yang sedikit. Tidak mungkin unsur suap menyuapnya tidak ada kan gitu. Dugaan kita suap menyuapnya pasti ada. Katakanlah kerugian negara itu masih bisa diperdebatkan. Katanya nggak bisa diaudit kan gitu kan. Oke. Suap menyuapnya kok sampai dibiarkan sampai kedaluarsa. Oleh karena itu Kejaksaan Agung sebaiknya turun untuk mengambil alih kasus ini. Karena masyarakat sekarang pasti marah akan kasus ini Bang ya. Nah Bang, tapi kalau kita melihat agar ke depan ini tidak terjadi lagi, apa yang mesti dilakukan? Apakah harus dibentuk lagi aturan yang mengatur SP3 ini seperti apa atau bagaimana? Ya kalau mau benar, undang-undang KPK-nya diubah lagi. Jadi kembalikan KPK tidak boleh SP3. Itu jauh lebih bagus. Apa yang membedakan KPK dengan Kejaksaan Agung? Apa yang membedakan KPK dengan kepolisian? Yaitu tanpa SP3, maka mereka harus hati-hati, harus cermat. Kalau enggak seperti yang dikatakan Pak Ondo tadi, ya jangan ceroboh. Tapi kita yakin tidak mungkin pimpinan KPK tahun 2017 itu ceroboh. Pasti mereka juga dengan keyakinan ini alat buktinya sudah kuat. Sehingga memang jangan salahkan kalau masyarakat curiga. Ada apa? Baik. Adakah intervensi politik? Adakah orang besar jadi wajar, dibalik daripada SP3 ini? Itu kecurigaan masyarakat. Jadi wajar jika masyarakat juga kita harapkan ya Bang Elman agar bisa semakin dibenahi dan juga 2026 ini kita akan menyongsong tahun baru yang lebih semangat lagi terdapat pemberantasan korupsi. Bang Elman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, itulah dia perbincangan kita dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Saya Febrian Ahmad mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan juga sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.